Hai, selamat pagi, selamat hari Selasa ya. Selamat, berjumpa lagi dengan Bu Irma meskipun tatap maya bukan tatap muka ya. Bu Irma harap kalian, masih ingat ya walaupun mungkin samar-samar dengan bagaimana toh mukanya Bu Irma ya, apal dengan logatnya Bu Irma ya. Walaupun kita udah lama banget ya nggak ketemu ya kayaknya ya, Nak, ya. Ya Allah, subhanallah, kapan pandemi ini berakhir? Semoga segera ya. Udah kangen lihat kalian praktek masak dan praktek buat-buat kerajinan gitu ya. Setelah kemarin kalian jadi anak tengah di kelas 8, kalian sekarang jadi kakak paling tua di kelas 9 ya. Alhamdulillah naik kelas semuanya ya. Selamat datang di kelas 9, di kelas paling ujung. Kelas yang wis kudune serius semuanya, enggak banyak mainnya. Main boleh, it's okay. Bu Irma juga main-main kadang ya. Tapi dikurangi karena ini adalah kelas penghujung, kalian harus berjuang untuk sekolah lanjutan ya. Next, untuk perkenalannya, enggak banyak yang berubah sih ya, kalian udah ketemu Bu Irma dari kelas 7, 8, terus sekarang dilanjut kelas 9, semoga nggak bosen ya, ya Allah. Jadi masih sama, Facebooknya Bu Irma juga masih sama, websitenya juga masih Dekade Online, Bu Irma jadi author di sana. YouTube-nya masih sama, ada yang subscribe YouTube-nya Bu Irma? Terima kasih banyak. Dan Instagram-nya Bu Irma juga nggak ada yang berubah ya, di Irma2.7 Fatma. Silahkan follow nggak apa-apa, nanti kalau mau minta fallback DM nanti Bu Irma fallback ya, tuh. Untuk SOP, standar operasional, prosedur prakarya, tidak banyak yang berubah, masih sama ya. Jadi peserta didik kalian ya, di sini ya peserta didiknya ya, mengikuti pembelajaran prakarya dengan kesiapan penuh. Sudah mandi belum tadi? Ini udah jam berapa nggih? Perutnya tidak keroncong? Silahkan, wong tatap maya kok nggih, kalian sambil dengerin suaranya Bu Irma yang aduh ya Allah merdu merusak dunia ini, sambil makan, sambil sarapan, nyemil apa itu yang ada cemilannya gitu, boleh silakan. Tapi sebelum itu berdoa dulu sesuai keyakinan masing-masing ya. Nah, lalu siapkan alat tulisnya ya. Karena buku paket belum ada, ya minimal buku tulis dulu. Bu, kemarin tuh buku tulisnya kelas 7 kelas 8 prakarya masih ya, Bu. Ya silahkan dipakai untuk lanjutan enggak apa-apa ya. Yang penting khusus buku prakarya. Kamu mau campur dari kelas 7 8 sama 9, it's okay. Yang penting itu prakarya. Karena Bu Irma nggak mau diduain. Oke. Lanjut. Mempersiapkan gadget, kamu pakai HP boleh, pakai laptop boleh, pakai komputer boleh, yang penting dicek baterainya aman enggak, gitu ya, kuotanya aman enggak, wifi-nya gimana, jangan sampai pet, mati di tengah jalan, nanti kalian tidak bisa mendengarkan suara Bu Irma ini, gitu ya. Nah, yang keempat, wajib presensi online. Presensi online, nah itu bentuknya banyak. Ada yang Bu Irma berikan sebelum materi, ada yang bersamaan dengan penugasan, ada juga setelah penugasan. Oke. Nah, mengikuti tayangan ini dari awal sampai selesai. Bu Irma sering kan buat video YouTube. Nah, silakan diikuti dari awal sampai selesai. Karena ada materinya, ada penjelasan tugasnya, ada deadline-nya. Paham ya, Nak ya? Paham dong. Nah, yang keenam, sehubungan dengan pandemi COVID-19, maka pelaksanaan praktik mawal prakarya tetap dilaksanakan. Sama toh seperti kelas 8 kemarin, masih Bu Irma minta kalian untuk praktek, masak lah, kerajinan lah, masih sama. Nilainya juga Bu Irma ambil. Entah itu diupload di Instagram, entah itu cukup dikirim fotonya, ya seperti itu. Lalu yang ketujuh, peserta didik wajib konfirmasi ke Bu Irma jika menemui kendala pada setiap pertemuan supaya segera mendapatkan solusi dan nilai tidak kosong. Kamu kesusahan akun G-School, WA Bu Irma, tapi jangan langsung WA kalau belum tanya teman. Tanya teman dulu, cari solusi dari teman dulu. Kalau emang mentak-mentak nggak bisa,
japri Bu Irma boleh atau nek malu, ah Bu Irma tuh galak cerewet sama wali kelas boleh, atau kalau malu sama wali kelas, sama Bu Irma, sama temennya, kamu searching di YouTube dulu banyak cara menggunakan akun Geskul sebagai siswa, cara mengerjakan materi, pada akun Geskul. Itu banyak banget. Nah, ayo gunakan, fasilitas YouTube itu dengan sebaik-baiknya ya. Jangan cuma mantengin, anime aja atau lancingan albumnya Bias ya, tapi juga untuk pelajaran. Oke, yang ini yang penting ya, tahun ajaran ini kita menggunakan 2 platform pembelajaran, GCR atau Google Classroom itu yang udah dari lama ya, nggak lama juga sih ya, dari beberapa waktu lalu kita gunakan, kalian udah, paham aku Bu Irma, pakai GCR paham aku. Nah, dan satu lagi ada Geschool yang baru, mungkin kalian baru dengar, atau mungkin udah dengar tapi belum paham, atau udah paham tapi belum pernah menggunakan ya. Jadi kita pakai dua-duanya ini ya. Silahkan searching di YouTube bagaimana cara menggunakannya. Jadi jangan dikit-dikit tanya, ayo kita searching ke YouTube dulu ya. Bu, kuotanya lah pilih, itu kan biasa bisa dipilih ya. Kualitas video yang mana gitu, kamu pilih kualitas video yang rendah aja nggak apa-apa di YouTube-nya, terus nanti baru lihat videonya gitu. Itu tips dari Bu Irma sih kalau mau hemat kuota. Lalu setelah pembelajaran akan ada rekap presensi seperti biasa ya, penugasan juga ya, atau nilai yang akan Bu Irma share di Google Classroom. Jadi silahkan cek sore hari atau malam gitu ya, kalau Bu Irma sedang ada halangan sore biasanya Bu Irma ada update malam ya, supaya kalian tidak ketinggalan informasi. Oh ini yang sudah mengerjakan, oh ini belum mengerjakan, yang belum segera mengerjakan, yang sudah, sip, 2 jempol buat kalian, oke. Nah, masih sama teknik pengambilan nilai ya, dari presensi sama sikap, kamu WA ke Bu Irma, kamu meninggalkan komentar di YouTube-nya Bu Irma. Jangan kira ninggalin komentar itu nggak dinilai sama Bu Irma ya. Bu Irma nilai itu ya, kalian meninggalkan komentar positif atau tanya di link itu Bu Irma nilai ya Nak ya. Bu Irma itu mengambil celah nilai banyak sekali ya. Kalian WA Bu Irma, ini siapa sih? Pakai perkenalan enggak sih? Mengucapkan terima kasih enggak sih? Oh, Bu Irma nilai itu ya. Lalu penugasan dan ulangan harian itu cetha ya nilainya, sangat banyak 40% Bu Irma ambil dari sana dan PTS, PAS, PAT. Tahu kan kepanjangannya PTS, PAS, PAT, udah kelas 9 loh ya. Penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun atau kenaikan kelas. Jadi, ya wajib ada nilainya, nggak ada nilainya, dipanggil ke sekolah kamu nanti ya. Jadi mulai dari presensi, sikap kalian, penugasan, ulangan harian, PTS, PAS, PAT akan Bu Irma perhitungkan semuanya. Tidak boleh skip. Kalau skip, ya tanggung sendiri akibatnya, Nak. Jangan coba-coba ya. Nah, masuk kalau tadi udah opening, Bu Irma akan masuk ke pembelajaran prakarya. Semester 1 itu kita ngapain aja toh, Bu? Apakah mengulang kembali materi kelas 7? Masih ingat? Ataukah materi kelas 8? Ada yang masih nyantol materinya? Ataukah materi baru, Bu Irma? Materi baru dong, tapi aspeknya masih sama ya. Ada pengolahan dan ada kerajinan. Sama toh? Kelas 7, 8, Bu Irma juga berikan aspek ini toh, pengolahan dan kerajinan ya. Tapi nanti di materi yang kita pelajari bersama berbeda, cuma aspeknya sama ya, pengolahan dan kerajinan. Kita kupas dulu, kupas kulitnya dulu ya, belum sampai dalam-dalamnya, karena kan masih pertemuan pertama, masih penjelasan-penjelasan dulu lah ya. Pemanasan, kalau di olahraga kan ada pemanasan tuh, di prakarya juga ada. Kita buka-buka dulu, oh dalamnya nanti kayak gini, kita kupas kulit kulit luarnya dulu, belum sampai ke dalam-dalamnya. Masih ada hari esok, tenang aja ya. Untuk pengolahan ya, pengolahan kan berarti yang berhubungan dengan masak-masak ya, kalian udah pasti tahu lah.
Nanti materi pokoknya adalah pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Hasil peternakan dan perikanan. Kelas 7 kemarin dulu buah dan sayur. Kelas 8 tentang serealia, kacang dan umbi. Kelas 9 materinya tentang hasil peternakan dan perikanan. Bu, kok ada tanda panah dua itu, kanan sama kiri. Itu ada dua subbab. Yang pertama, pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji. Siap saji, ya. Yang bab kedua, pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi olahan pangan setengah jadi. Ya, kita bahas yang siap saji dulu. Siap saji berarti, dengarkan baik-baik ya anak-anak, itu dari bahan mentah, misalnya hasil peternakan dan perikanan dari bahan mentah, itu contohnya adalah daging sapi atau daging ayam atau telur atau susu gitu ya. Diolah menjadi makanan siap saji. Sing wis iso langsung dimaem ya. Misalnya telur diolah menjadi omelet atau scramble atau jangan telur ceplok ya. Kamu jauh-jauh naik kelas 9 kok cuma buat telur ceplok. Sedih Bu Irma. Ini olahan telur apa sih ya? Banyak kan ya. Hmm, Scott egg gitu ya. Atau daging ayam dibuat semur, dibuat rica-rica ayam gitu ya. Jadi habis masak, udah mateng, langsung bisa dimakan. Kalau yang pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji. Habis Bu Irma ulangi sekali lagi ya. Habis dimasak, mateng, langsung bisa dimakan. Seperti itu. Nah, bab yang kedua, pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi olahan pangan setengah jadi. Jadi, setengah jadi itu tidak bisa langsung dikonsumsi. Biasanya disimpan. Tujuannya adalah bisa digunakan sewaktu-waktu. Udah diolah, tapi setengah matang. Tujuannya itu tadi yang Bu Irma katakan, bisa diolah sewaktu-waktu. Misal contohnya, daging sapi, besok deket bentar lagi kurban ya, minggu depan ya kurban ya, tanggal 20 ya insya Allah ya. Bismillah, semoga lancar ya walaupun pandemi. Nah, amin. Nah, misalnya daging sapinya banyak. Wah, ini kalau diolah menjadi makanan siap saji, bisa bosen. Rendang seminggu, Masya Allah. Jadi dibuat makanan yang setengah jadi Bu Irma, boleh. Misalnya ada daging sapi, digiling jadi bakso. Habis bakso kan direbus gitu ya Nak ya. Habis direbus bulat-bulat gitu, didinginkan, udah dingin dimasukkan ke dalam plastik, divakum, dihilangkan udaranya, dimasukkan ke dalam freezer kayak yang di toko-toko itu. Itulah makanan setengah jadi. Atau contohnya kalau yang ada di pasaran, daging diolah sedemikian rupa jadiin sosis, dibungkus, dikemas, dijual. Kalian bisa beli sosis di supermarket, minimarket, atau bahkan di pasar gitu ya. Nah, terus diolah. Itu namanya makanan setengah jadi. Diolah menjadi makanan tapi untuk pengolahan selanjutnya. Ada bakso, ada sosis, ada abon, ada daging giling kalengan, ada surimi, macam-macam gitu ya. Nanti kita kupas tuntas di pertemuan selanjutnya. Ini baru awalan. Loh Bu Irma, hasil peternakan dan perikanan itu contohnya apa? Nah, ini Bu Irma berikan contoh. Ada aneka ikan, ada udang, ada apa ini? Cumi, ada rumput laut. Ini adalah hasil perikanan, ya. Ada ikan, udang, cumi, rumput laut. Oke.
Lalu yang kedua, yang peternakan. Tadi kan Bu Irma sampaikan kan, untuk pengolahan ada peternakan dan perikanan. Perikanan udah, sekarang peternakan. Apa aja? Ada aneka daging, ada aneka telur. Telurnya nggak cuma telur ayam ya, ada telur bebek, telur puyuh seperti itu. Dan ada juga aneka susu seperti itu, Nj. Paham ya sampai sini ya untuk pengolahan ya? Semoga paham. Nanti kalau dirasa kecepatan, videonya bisa digeser mundur ya. Tadi udah pengolahan. Bu Irma sampaikan kan, aspek yang kita pelajari ada dua, pengolahan dan kerajinan. Kita masuk ke kerajinan. Kerajinan juga ada dua babnya. Nek tadi pengolahan ada peternakan, perikanan menjadi makanan jadi, siap saji, dan setengah jadi. Nah, di kerajinan ada dua, kerajinan bahan keras alam dan kerajinan bahan keras buatan. Meliputi prinsipnya, jenis dan karakteristiknya, proses produksinya, dan yang terakhir petunjuk tahapan berkarya. Seperti itu nanti di dalam kerajinan anak-anakku. Nih, Bu Irma kasih contoh, nih tadi peternakan itu apa, perikanan itu apa, ini Bu Irma kasih contoh kerajinan bahan keras alam itu dari apa saja. Nah, di sini sudah Bu Irma cantumkan ada kayu, bambu, rotan, batu. Batu Bu Irma. Iya, batu termasuk. Nah, ya. Kerajinan bahan keras alam ya. Ini contohnya yang dari kayu, ini yang dari bambu, ini yang dari rotan, ini yang dari batu. Cantik-cantik toh? Nah, ini gambaran awal. Apakah besok harus membuat seperti ini? Mboten. Kalian bebas berkreasi dengan bahan-bahan yang ada di lingkungan kalian. Yang penting tidak memberatkan tapi sesuai dengan bab yang kita pelajari. Kita pelajari bahan keras alam. Yo, kalian cari bahan keras yang yang bahannya dari kayu atau bambu atau rotan atau batu gitu ya. Jangan yang dari plastik atau dari botol bekas ya. Itu tidak sesuai dengan bahan kerajinan keras alam. Oke. Nah, kalau tadi udah ada keras alam berarti ada kebalikannya, keras buatan. Nah, di sini ada Bu Irma berikan contoh bahannya. Ada kaca, ada botol, ada kaleng, ada besi. Ya, itu Mbaknya yang pegang it- lukisan gajah itu kaca lembaran seperti kaca jendela. Nah, mirip kayak gitu ya. Itu dilukis seperti itu. Ini yang dari botol, botol-botol bekas. Ini yang dari besi ya. Kak, terus yang atas itu juga dari botol. Kaleng banyak lah ya, kok Bu Irma lupa nggak mencantumkan gambar kaleng, maaf ya. Seperti itu. Kalian bisa searching kok. Banyak sekali ya kerajinan ya. Nah, sudah selesai materi pengenalan materi sepintas untuk apa yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Ada pengolahan dan kerajinan tentu saja. Pengolahannya tadi tentang peternakan dan perikanan, yang kerajinannya tentang bahan keras alam dan bahan keras buatan. Oke, seperti itu ya anak-anakku. Nah, penugasan hari pertama udah ada tugas dong ya, tapi tenang aja tugasnya masih slow ya. Setelah kalian melihat tayangan ini, silahkan berikan tanggapan kalian di Geskul ya. Tanggapan ini Bu Irma jadikan juga sebagai bukti presensi. Jadi silakan berikan tanggapan karena Bu Irma akan uji pemahaman kalian di sana, oke? Jadi jangan skip ya. Jika ada kendala bisa chat japri ke Bu Irma gitu nggih. Insya Allah akan Bu Irma balas ya, walaupun nanti Bu Irma slow respon, Bu Irma akan balas. Jadi silahkan chat nggak apa-apa ya, asal kalian sopan dan jangan lupa perkenalan diri. Oke? Nah, materi selanjutnya, pertemuan selanjutnya, Bu Ira akan berikan tes diagnostik awal sebagai pengukuran sejauh mana sih pemahaman kalian terhadap mata pelajaran prakarya sampai
kelas 9 ini ya. Tapi dikarenakan PPKM, maka buku paket sementara belum diberikan kepada kalian. Maka Bu Irma akan berikan buku ini dalam bentuk PDF. Nanti materi tentang ini pengolahan ya, karena kita aspek yang tentang pengolahan, nanti Bu Irma akan berikan dalam bentuk PDF. Stay tune di G-School ataupun di ini ya, di GCR ya, nanti Bu Irma akan upload di salah satu itu. Nah, jadi, bentuk PDF ini bisa kalian pelajari untuk bekal tes minggu depan gitu ya. Bukan minggu depan sih, untuk pertemuan selanjutnya, karena minggu depan ada agenda khusus kan, cek kalender ya, tanggal 20 ngapain. Nah, thank you for your attention dari menit awal sampai menit akhir kalian, setia mendengarkan suaranya Bu Irma yang bismillah, moga-moga telinga kalian aman. Bu Irma harap, materi yang Bu Irma sampaikan dapat kalian pahami dan semoga bermanfaat dan kalian tidak bingung dengan platform kita yang baru, G-School. Kita akan tetap menggunakan GCR, jangan di-uninstall ya. Tetap menggunakan GCR sebagai panduan utama dan G-School nanti untuk misalnya, mengecek seberapa jauh pemahaman kalian ataupun tes-tes ulangan harian, seperti itu ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa cek G-School untuk, pemahaman materi. Terima kasih dan annyeong.